time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Gusri Ayu dengan NIM 2414040031. Saya berasal dari kelas Tadris Matematika 24B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tafsir Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya Livia Gusri Ayu akan membahas video tentang tafsir Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4, yang mana untuk melengkapi tugas mata kuliah tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Edwin Jerry MAG. Baik, yang pertama yaitu pembacaan Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldat wala ta'khuzkum bihima ra'fatum fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahu ma ta'ifatum minal mu'minin. Az-zani la tankihu illa zaniyatan aw musrikat waz-zaniyatu la tankihuha illa zani aw musrikun wa hurrima zalika 'alal mu'minin wallazina yarmuna al-muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati sulada fajliduhum samanina jaldan tawwala balu lahum sahadatan abad wa ulaika humul fasiqun. Syadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itu orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya yaitu Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Yang pertama kita bahas tentang Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nur ayat 2. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan ketika terjadi perbedaan pandangan di kalangan kaum muslimin tentang hukuman bagi pelaku zina. Sebagian masih mengikuti hukum lama dari Yahudi dan sebagian lainnya belum mengetahui ketentuan pastinya. Maka Allah menurunkan ayat ini untuk menjelaskan hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah, yaitu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sementara itu, bagi pelaku zina yang sudah menikah, hukumnya tetap diranjam sebagaimana yang diterangkan oleh hadis Nabi. Ambillah dariku, Allah telah menetapkan jalan bagi mereka pelaku zina. Bujangkan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun, sedangkan yang sudah menikah dirajam. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Yang kedua yaitu Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nur ayat 3. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad dari Amr bin Shu'aib bahwa ayat ini turun mengenai seorang sahabat bernama Marsyad bin Abi Marsyad al-Ghanawi yang biasa membawa tawanan muslim dari Mekah ke Madinah. Ia ingin menikah dengan anak seorang wanita pezina di Makkah yang masih musyrik. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku menikah dengan anak?" Maka turunlah ayat ini sebagai larangan bagi seorang muslim menikah dengan pezina atau musyrik sebelum mereka benar-benar bertaubat. Yang ketiga yaitu Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nur ayat keempat. Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa atau fitnah besar terhadap Aisyah, istri Rasulullah, ketika beliau pulang dari peperangan Bani Mustalik. Aisyah tertinggal dari rombongan dan kemudian dijemput oleh sahabat Syahwan bin Al-Mu'attal. Orang-orang munafik terutama Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan fitnah bahwa keduanya telah berzina. Isu ini mengguncang kaum muslimin. Rasulullah SAW pun bersedih hingga akhirnya turunlah ayat-ayat awal surah An-Nur ayat 4 dan seterusnya untuk membersihkan nama Aisyah, menetapkan syarat 4 saksi orang dalam tuduhan zina, menetapkan hukuman 80 kali cambuk bagi penuduh tanpa bukti. Selanjutnya yaitu penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Pertama yaitu penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 2. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk menetapkan batas hukum zina secara tegas
Hukuman ini berlaku bagi pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi yang sudah menikah hukumannya adalah rajam berdasarkan sunnah Nabi Rasulullah SAW. Selanjutnya, penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 3, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini tidak bermakna mutlak melarang menikah dengan orang yang pernah berzina, melainkan larangan sebelum pelaku bertaubat. Jika mereka telah bertaubat, maka halal menikahinya sebab Allah Maha Pengampun. Yang ketiga yaitu penafsiran Quran Surat An-Nur ayat 4, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini turun sebagai pelindung terhadap kehormatan kaum muslimin. Allah mensyaratkan 4 orang saksi agar tidak sembarangan orang bisa menuduh tanpa bukti. Hal ini juga untuk menutupi pintu fitnah dan menjaga stabilitas sosial. Selanjutnya yaitu pembahasan dalam konteks pendidikan. Yang pertama itu Quran Surat An-Nur ayat 2-4. Quran Surat An-Nur ayat 2-4 tidak hanya berisi ketentuan hukum tentang zina dan qadzaf, tuduhan zina, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai pendidikan tarbiyah yang sangat penting bagi pembentukan karakter manusia beriman. Nilai-nilai tersebut meliputi pendidikan akhlak, sosial, hukum, dan spiritual yang dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Islam modern. Yang pertama itu pendidikan akhlak atau moral education. Nilai utama dari ayat-ayat ini adalah pembinaan akhlak mulia. Allah menegaskan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan keji yang harus dijauhi oleh setiap orang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Hukumannya 100 cambuk bagi pelaku zina, bukan hanya bentuk sanksi hukum, tetapi juga bentuk pendidikan moral agar manusia menyadari eratnya dosa terhadap tersebut yang tidak boleh mengulanginya kembali. Dalam konteks pendidikan, ayat ini mengajarkan pentingnya pembinaan karakter peserta didik agar mampu mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kesucian diri. Pendidikan akhlak tidak hanya berpotensi pada pengetahuan tentang baik dan buruk, tetapi juga pada pembiasaan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai teladan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai yang baik dan benar kepada siswanya. Yang kedua yaitu pendidikan hukum dan kedisiplinan, legal and disciplinary education. Surah An-Nur ayat 2-3 menegaskan bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang pasti. Ayat 2 menetapkan hukuman bagi pelaku zina, sedangkan ayat 4 mengatur hukuman yang menuduh zina tanpa bukti. Kedua ayat ini mendidik masyarakat agar menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam dunia pendidikan, nilai ini dapat diterapkan dengan menumbuhkan budaya disiplin dan keadilan di lingkungan sekolah. Peserta didik harus dibiasakan mentaati aturan, menghargai hak orang lain, dan menerima konsekuensi dari setiap tindakan. Dengan demikian, lembaga pendidikan menjadi wadah pembentukan karakter yang menghargai hukum dan etika sosial. Yang ketiga yaitu pendidikan sosial, social and ethical education. Ayat 3 dan 4 memberikan pelajaran penting tentang kehidupan sosial. Ayat 3 menekankan pentingnya memilih pasangan yang suci dan berakhlak. Sementara ayat 4 melarang keras untuk menuduh orang berzina tanpa bukti 4 saksi. Hal ini mengandung nilai pendidikan sosial dan etika pergaulan, yaitu menjaga kehormatan diri dan orang lain, tidak menyebarkan fitnah, serta membangun masyarakat yang saling menghargai. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menuntun pendidik untuk menanamkan sikap jujur, hati-hati dalam berbicara, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Peserta didik perlu memahami bahwa penyebar informasi tanpa bukti dapat berdampak besar terhadap kehormatan orang lain dan terhadap diri sendiri. Nilai ini sangat relevan
Dengan era digital ini, di mana berita bohong atau hoax dan fitnah sering merusak tatanan sosial, dapat merusak hubungan kita dengan masyarakat sosial yang lain. Jadi berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi-informasi yang belum diketahui apakah informasi itu valid atau tidaknya. Lebih baik kita dalam menyebarkan informasi itu, kita ketahui dulu faktanya, apakah sudah terbukti faktanya atau belum. Namun jika sudah terbukti tidak masalah. Namun jika tidak terbukti, belum ada bukti menunjukkan bahwasanya itu benar, maka lebih baik kita mencari kebenarannya terlebih dahulu. Yang keempat itu pendidikan spiritual and faith education. Ayat-ayat ini menanamkan kesadaran bahwa setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir." Quran surat An-Nur ayat 2. Hal itu menunjukkan bahwa iman adalah dasar utama dari moralitas dan kepatuhan hukum. Dalam pendidikan, hal ini menegaskan bahwa setiap peserta didik perlu dibina agar memiliki kesadaran spiritual yang mendalam, yakni kesadaran bahwa setiap tindakan tidak hanya dinilai secara sosial, tetapi juga secara ilahi. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pengendali internal yang lebih kuat daripada saksi internal. Jadi, berhati-hatilah kita dalam menyebarkan apapun itu, karena jika kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita tidak hanya dipermalukan di dunia, tapi ketika di akhirat nanti, semua yang pernah kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Apapun yang pernah kita ucapkan, apapun yang pernah kita sebarkan, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada teman-teman semuanya, berhati-hatilah ketika menyampaikan informasi, periksa terlebih dahulu valid atau tidaknya, karena setiap ucapan, setiap kata yang kita ucapkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu implementasi nilai tarbiyah dan pendidikan modern. Nilai dalam surat An-Nur ayat 2-4 dapat diintegrasikan dalam dunia pendidikan melalui beberapa cara. Yang pertama itu pendidikan karakter dan akhlak mulia dengan menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan menghindari perilaku menyimpang. Artinya, apalagi kita sebagai seorang perempuan, jagalah kesucian kita, jauhkan diri kita dari hal-hal yang akan merusak diri kita sendiri. Karena seorang perempuan ataupun laki-laki itu merupakan sesuatu yang sangat harus dijaga, apalagi seorang perempuan. Jagalah kehormatanmu, karena jika sudah rusak maka semuanya akan hancur. Tidak hanya diri sendiri yang akan malu, tapi keluarga besar juga akan ikut serta terbawa malu, dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Mungkin dari pembahasan tentang zina ini akan lebih baik bergaulah secara baik-baik dan tidak melenceng, sehingga kita bisa menjaga diri kita dengan baik, menjaga kehormatan kita, keluarga kita, sehingga terhindar dari hal-hal negatif, hal-hal yang menyimpang yang akan merusak diri kita sendiri. Baiknya berhati-hatilah dalam menjaga ucapan, dalam menyebarkan informasi. Jangan sampai kita menuduh seseorang tanpa bukti, karena itu dosanya sangat besar. Tidak hanya kita dipermalukan di dunia, tapi kita juga akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Baiklah, sampai di sini dulu penyampaian materi tentang Quran Surat An-Nur ayat 2, 3, dan 4. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.